Sahabat kebenaran, kita berjumpa lagi, kita kembali lagi setelah tadi ada iklan sebentar ya dokter ya. Baik, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Nah, saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama langsung saja ya dok ya. Dari Yevonail Andrew, wah namanya sama dok. Ya, saya ingin bertanya, saya punya pertanyaan, sejauh mana musik Kristen boleh dikembangkan atau diimprovisasi? Mungkin ini lebih ke Kristen yang CCM mungkin ya Pak ya, kan dia tidak bilang himne ya. Ya, karena tidak dikasih tahu ya. Ya, secara umum saja begitu. Secara umum saja. Ya sebenarnya kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Ini namanya kebebasan. Siapapun boleh, ya, bebas lah gitu. Kamu mau mencuri juga bebas gitu. Ya. Cuman ya kalau ketangkep ya dihukum gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau mengimprovisasi, mengubah lah gitu ya. Anda harus menyadari bahwa setiap perubahan membawa konsekuensi, membawa efek. Suatu musik atau suatu lagu diciptakan demikian, disusun dengan suatu ide. Kalau Anda ubah sedikit aransemennya, ya, apakah melodinya Anda kasih improvisasi, harmoninya Anda reharmonisasi, Anda bikin ulang, iramanya Anda ganti dan lain sebagainya, tentu akan menghasilkan suatu lagu yang berbeda dibandingkan aslinya. Ya. Jadi ide awal dari penciptanya itu disampaikan pakai lagu yang aslinya. Nah kalau Anda mengubahnya, maka Anda memasukkan ide Anda sendiri ke dalamnya, atau Anda menghadirkan sesuatu yang baru bahkan, yang tadinya sama sekali tidak ada di pencipta aslinya. Ya, jadi sebenarnya selama itu masih sehat, selama itu masih bagus, ya, maka ya asal Anda mengerti bahwa itu mengubah saja. Ya. Oke, baik. Saya rasa cukup menjawab ya, saudara Andrew tadi. Baik, saya juga ingin bertanya nih, dokter. Tadi kan dokter sudah menyinggung tentang efek atau racun dari musik dunia dalam segi fisik, mungkin segi ini ya, perilaku, segi dari pikiran kita begitu ya. Nah, bagaimana dengan sisi rohaninya? Karena ada beberapa, tadi kan banyak kutipan ya dokter ya. Nah saya juga ada dapat beberapa kutipan misalnya dari seorang gitaris, Angus Young namanya. Itu adalah gitaris utama dari grup AC/DC. Ya. Nah ia mengakui ketika ia memainkan gitar itu seolah-olah saya sedang dalam autopilot. Kalau sudah sampai setengah lagu pertama sesuatu yang lain sudah mengendalikan saya begitu. Saya hanya terbawa saja begitu. Nah, jadi seakan-akan ada kekuatan lain yang memimpin dia. Yeah. Nah, kemudian ada juga satu kutipan dari Bill Watt dari grup musik Black Sabbath. Nah, dia berkata, saya selalu berpendapat bahwa mungkin ada suatu cara kami dapat menyalurkan energi. Dan energi itu bisa berasal dari sumber lain. Kalau Anda percaya dari makhluk yang lebih tinggi, yang sebenarnya melakukan pekerjaan itu. Saya sering merasa kita hanyalah makhluk bumi yang memainkan musik karena itu benar-benar aneh. Beberapa musik ini benar-benar aneh dan banyak lagi kutipan-kutipan lainnya yang dari sang vokalis atau gitaris sendiri yang musik rock and roll ini, dan mereka mengatakan ketika mungkin itu tentunya berpengaruh dari obat-obatan juga. Nah, terlepas dari obat-obatan itu mereka seakan-akan dipengaruhi oleh sesuatu yang lain begitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Dr. Andrew begitu? Ya, tadi tidak sempat dibahas karena waktunya sangat singkat sekali. Ya. Tetapi selain ada hubungan erat antara musik rock dengan narkoba, ya, ada hal lain yang memiliki hubungan erat dengan musik rock, dan itu adalah okultisme. Ya. Okultisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan musik duniawi, dengan musik rock. Ada suatu kepercayaan yang berasal dari Afrika, namanya voodoo. Kepercayaan ini percaya kepada dewa-dewa, ya, dewa-dewa di langit, dewa-dewa di bumi, dan lain sebagainya. Ya. Percaya kepada roh-roh, ya, roh-roh leluhur, roh-roh dewa-dewi, dan lain sebagainya. Nah, dan banyak ritual, dan dalam setiap ritual dari agama voodoo ini, kepercayaan ini, mereka menggunakan irama drum. Ya. Dan menurut pengakuan orang-orang yang sudah meneliti, yang sudah masuk ke dalamnya, mendengarkannya dalam jangka waktu yang lama, ya, ketika mereka mendengarkan irama drum voodoo,
itu adalah suatu irama yang tidak bisa dilawan. Jadi orang yang mendengarkannya terus akan masuk ke dalamnya. Dan itu adalah metode yang dipakai oleh suku-suku di sana itu untuk mengadakan seance. Ya, kalau dalam bahasa Inggris seance itu adalah manusia menjadi medium bagi roh lain. Ya. Dan di dalam ritual-ritual voodoo akan ada orang yang kesurupan. Nah, kesurupan ini bukan kesurupan roh kuda, tetapi roh yang benar-benar ada gitu, bukan kuda. Ya, kita hanya menggunakan istilah kuda sebagai suatu eufemisme saja. Tetapi roh yang masuk ke dalam orang itu kemudian mengendalikannya, membuat dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan bisa membuat dia memiliki kekuatan yang supranatural, pengetahuan yang supranatural dan lain sebagainya. Baik. Kita tahu bahwa ini adalah okultisme. Dan sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam keadaan terhipnotis itu, keadaan seance, trance itu, tanpa adanya irama musik drumnya. Jadi ini merupakan suatu medium yang dipakai untuk masuk. Jadi ada pengaruh terhadap kerohanian seseorang. Kalau seandainya seseorang membiarkan dirinya masuk ke dalam di situ, maka itu akan ada hubungannya. Ada lagi di berita di Amerika, saya lupa persisnya di mana, tapi saya pernah baca, ada seorang anak remaja yang ketika mendengarkan musik rock di ruang tamunya sendiri, akhirnya dia membunuh pacarnya di ruang tamu itu sebelum akhirnya dia bunuh diri. Wow. Memang waktu itu dia di dalam bawah pengaruh obat-obatan. Tetapi kita melihat efeknya pada jiwa seseorang. Nah, bahwa seseorang yang di luar mungkin kelihatan normal, kelihatan tidak ada masalah, tetapi bisa berubah ketika mendengarkan musik. Dan bisa didorong oleh musik itu untuk melakukan pembunuhan, melakukan bunuh diri. Ini efek dari musiknya. Nah, oleh sebab itu, bukan hanya efek kepada tubuh saja yang kita perhatikan, tetapi efek kepada jiwa, kepada rohani seseorang. Itu juga sama pentingnya. Begitu. Ya, jadi memang ada efek yang luar biasa. Kira-kira begitu. Dan berarti musik ini juga digunakan oleh si jahat sebagai sarana untuk menyebarkan pengaruhnya begitu, Pak ya. Betul. Bisa juga ya. Jadi iblis maunya yang penting manusia itu jangan taat kepada Allah. Betul sekali. Ya. Kalau manusia memberi makan nafsunya sendiri, ya, mengikuti hawa nafsunya sendiri, oh iblis senang. Ya. Begitu. Baik. Baik. Terima kasih, Oke, Pak. apakah Baik, ada pertanyaan lain? Ada. Kita lanjut lagi. Ini dari pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Wah, ini salah satu yang rajin bertanya ini, Pak. Mantap. Dan sekali kirim itu ada listnya, Pak. Jadi banyak sekali pertanyaan. Luar biasa. Saya bacakan langsung saja ya, Pak ya. Yang pertanyaan pertama, lagu dunia apa saja yang boleh kita dengar? Kalau lagu Indonesia Raya itu jenis Mars ya. Rayuan Pulau Kelapa itu pop. Bengawan Solo itu mungkin lebih ke keroncong, Pak ya. Gereja Tua itu lebih ke pop. Dan itu bolehkah? Mungkin ini sudah dijawab di episode sebelumnya tentang seri pengajaran tentang musik ini, Pak ya. Tapi tidak apa-apa, silakan dijawab saja, Pak. Ya, jadi musik dunia yang saya maksudkan ini adalah musik yang tidak sehat. Ya, antara lain adalah musik rock. Musik rock ini iramanya ya, yang tidak sehat. Dan itu menjadi ciri khas dari musik rock. Tentu seperti Indonesia Raya, saya tidak temukan adanya versi rock and roll-nya. Ya. Belum ketemu. Ya, dan saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan mengizinkan itu terjadi. Karena efek dari backbeat itu adalah menjadikan musik tersebut sensual. Ya. Sedangkan Indonesia Raya adalah kebanggaan dari Republik Indonesia. Ini adalah lagu kebangsaan kita. Ya. Ini adalah identitas negeri kita.
Ini adalah yang kita agungkan, bukan yang mau kita rendahkan. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tidak mengizinkan lagu Indonesia Raya untuk dimainkan atau dinyanyikan dengan cara yang tidak hormat. Itu ada di dalam undang-undang. Betul sekali. Ya, jadi Indonesia Raya nggak mungkin ada versi rocknya. Tetapi yang lain-lain misalnya yang tadi dangdut ya, pop dan lain sebagainya, itu ada backbeatnya. Nah kalau ada backbeatnya, seharusnya Anda sudah tahu sendiri apa jawaban dari pertanyaan Anda. Ya betul sekali. Baik, next kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Baik, tadi sudah dijawab ya Pak Tobito. Kita pertanyaan selanjutnya dari Bapak yaitu lagu cinta ini mungkin tentang lagu-lagu dunia saat ini ya Pak ya. Yang berhubungan lagu romantisme, ya. Kalau tidak putus cinta, penselingkuhan, bla 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 dan lain sebagainya yang menjadi tema lagu romantisme dunia ini sekarang. Betul. Untuk manusia atau pasangan apa boleh kita dengarkan, Pak? Ini seharusnya sudah terjawab ya? Iya, seharusnya sudah terjawab. Karena apa yang kita dengarkan ini bukanlah cintanya versi Tuhan. Betul ya, sekali. Cinta versi Tuhan, versi Alkitab, itu beda dengan versi dunia ini. Ya, versi dunia ini adalah nafsu, ya, erotisme, birahi, kecemburuan, ya, kebencian, egoisme. Itu bukanlah versi cinta orang Kristen. Ya. Jadi begitulah. Ya. Berarti jawabannya tidak ya Pak Tobito dengan tegas ya. Ya. Yang pertanyaan ketiga, kalau lagu anak-anak seperti lagunya ya Shinchan, Joshua, Sherina waktu kecil, mungkin kalau lagu Sherina ada beberapa yang bagus ya Pak ya. Misalnya tentang yang petualang Sherina. Saya nggak berani ngomong. Begitu ya Pak? Bukan nggak berani ngomong, maksudnya saya tidak berani mengiyakan. Ya. Walaupun saya belum mendengar semua lagunya Sherina, tetapi dari yang saya sudah pernah dengar, belum ada yang bebas dari backbeat. Begitu. Oh, kalau tentang backbeatnya Pak ya? Belum ada yang bebas ya. Memang saya nggak bisa ngaku sudah mendengarkan semua lagunya Sherina, semua lagunya Joshua, semua lagunya Boboho, dan semua yang lain-lain itu. Tetapi dari yang pernah saya dengar, belum ada satupun yang bersih. Betul sekali. Baik. Gitu. Jadi ini bisa Anda lihat bahwa dunia ini sudah memasukkannya sejak usia dini. Betul sekali. Ya. Dan bahkan ini yang lebih berbahaya karena anak-anak masih belum mengerti. Anak-anak hanya mendengarkan, hanya menerima seperti spons yang menyerap semua air yang dituangkan ke dalamnya, tetapi dia sudah dicekoki dan sudah dipengaruhi oleh musik-musik itu. Baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini tentang lagu daerah, Pak. Nah, misalnya Ampar-Ampar Pisang dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya. Ampar-Ampar Pisang ini kan lagu daerah, ada banyak yang lain ya, Apuse dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang misalnya saya pernah cari di YouTube, itu sudah dibikin modern. Dan maksud saya modern itu adalah orang yang bikinnya, mengaransemennya dengan style yang modern. Ya, dan style yang modern itu ya Anda tahu sendiri ada apanya, ada backbeatnya. Tapi kalau misalnya nggak ada backbeatnya, ya namanya cuma lagu daerah saja, ya sudah. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin kita agak skip ya. Bisa ke nomor selanjutnya. Turun lagi. Nah, ini pertanyaan dari Mandian Yamnadoya ya. Apa saja musik yang bertentangan kepada Allah? Yang bertentangan dengan Allah adalah musik yang bertentangan dengan sifat Allah. Ya, yaitu yang membangkitkan hawa nafsu, yang duniawi dan lain sebagainya. Saya sarankan Anda melihat kembali episode-episode yang saya berbicara mengenai musik. Ya, ada ciri-cirinya, ya, dari iramanya, dari teknik vokalnya, Anda bisa lihat sendiri. Di situ sudah ada jawaban yang secara umum Anda bisa pakai untuk menilai semua jenis musik. Dan saya percaya bahwa 99,99% musik di dunia ini bisa Anda nilai dengan akurat menggunakan prinsip-prinsip yang saya sudah sebutkan. Baik, semoga menjawab. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Andrew lagi. Yang pertama kita jawab pertanyaannya. Dan ini pertanyaan kedua beliau dan dia berkata, berarti salah satu alasan gereja karismatik pakai drum dan musik yang berulang-ulang karena supaya jemaat bisa masuk fase trans ini, begitu. Bagaimana dan jawaban Pak Andrew? Seandainya saya bisa menunjukkan kepada para sahabat kebenaran satu video dari YouTube yang mungkin Anda bisa search sendiri, ya, kata kuncinya misalnya
Aduh, boleh nggak ya saya kasih tahu? Soalnya ini ada nama gerejanya dan ada nama pendetanya. Yang menunjukkan salah satu gereja di Kelapa Gading, di Jakarta, yang mengundang seorang pendeta yang sangat terkenal, yang di dalam kebaktiannya itu mengajak hadirin untuk menyerahkan diri mereka kepada tanda kutip Roh Kudus. Sebelumnya maaf, ini gereja karismatik ya Pak ya? Iya. Ya, gereja karismatik ya. Ya. Dia belum tentu menyebut dirinya karismatik. Oh iya, oke. Ya. Jadi mengajak jemaatnya untuk menyerahkan diri kepada tanda kutip Roh Kudus. Ya. Tetapi di dalam video itu terlihat bahwa mereka berjatuhan. Ya. Bahwa dikibas pakai jasnya, dia buka jas ya, kemudian pakai jasnya dikibas, lalu kemudian jatuh, katanya terima Roh Kudus tanda kutip. Ya. Saya jadi bingung, siapa di dalam Alkitab yang menerima Roh Kudus lalu jatuh? Coba cari di dalam Alkitab. Saya belum ketemu, saya sudah bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak ketemu ada orang yang menerima Roh Kudus, yang menyerahkan diri kepada Roh Kudus, lalu kemudian tumbang, lalu kemudian kelojotan seperti orang yang epilepsi, ya, yang tidak bisa ngomong dengan koheren, yang kehilangan akal sehat mereka, yang kehilangan kendali atas tubuh mereka. Apakah Roh Kudus menjadikan seseorang menjadi sakit epilepsi? Dan apa musik yang dimainkan? Musik yang dimainkan adalah musik yang memasukkan orang ke dalam kondisi itu. Sehingga mereka bisa menerima sugesti dari panggung, dari mimbar, dari pengkhotbah pendeta. Lalu mereka dimasukkan ke dalam satu kondisi kesadaran yang di bawah sadar. Maksudnya, tidak sepenuhnya sadar. Begitu. Baik, mungkin terjawab ya Pak Andrew. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dari pertanyaan Bapak Tobito Obi. Baik, ini tentang film ini Pak. Film horor, thriller itu mungkin sudah jelas ya. Bagaimana dengan film Tuhan Yesus yang saat ini? Apakah boleh Pak? Maksudnya apa nih? Boleh nonton apa enggak gitu? Ya, mungkin. Ya betul sekali Pak. Boleh nonton. Boleh karena nonton dia tidak film horor, menanyakan film tentang thriller soundtrack gitu ya. Ya terus terang di dalamnya itu pasti ada banyak musik yang tidak sehat ya. Jadi kalau Anda mau nonton, ya Anda nonton dengan pengertian bahwa Anda mendengarkan musik-musik seperti itu. Ya. Kalau Anda tidak punya alasan yang kuat untuk melakukannya, buat apa? Begitu. Nonton film tentang Yesus, ya apakah sesuai dengan Yesus yang di Alkitab? Ya. Karena setahu saya produser di Hollywood itu rata-rata nggak percaya Yesus. Betul. Jadi kalau mereka bikin film tentang Yesus, mau bikin film tentang apa? Apanya Yesus? Bagaimana Yesusnya yang dia ceritakan? Apakah sesuai dengan di Alkitab? Kalau Anda mau tahu tentang Yesus, Anda tidak harus nonton. Ya, kalau Anda mau tahu tentang Yesus, Anda belajar firman Tuhan. Anda datang ke Grafe, Anda datang ke Gits. Ya. Nah, Anda boleh tanya di acara kebenaran, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kalau Anda mau tahu tentang Yesus, dari Alkitab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berdoa sambil menangis seperti tokoh Alkitab Nehemia? Apakah boleh berdoa sambil teriak atau suara tinggi lantang yang dimana biasanya membuat orang lain semangat? Apakah boleh berdoa Bapa kami berulang-ulang dikatakan misalnya 10 kali begitu? Ada 3 pertanyaan, silakan. Jadi yang menangis di Alkitab bukan cuma Nehemia. Ya, Daud juga tercatat sering. Ya, banyak orang yang menangis. Hana pernah menangis dan lain sebagainya. Pemungut cukai yang di bait suci yang Tuhan ceritakan itu berdoa sambil memukul dirinya. Ya. Boleh nggak menangis? Ya boleh-boleh aja. Yang salah adalah berpikir bahwa menangis itu adalah tanda iman. Ya, berpikir bahwa menangis akan bikin Tuhan mendengarkan doanya. Seolah-olah Tuhan kasihan, oh ini anakku udah menangis, saya kasih deh, saya kabulkan. Ya. Itu sangat kekanak-kanakan, sangat naif. Baik. Kemudian berpikir bahwa boleh nggak teriak? Oh boleh, ya boleh teriak. Tetapi yang salah adalah berpikir bahwa berteriak itu ada efeknya gitu. Baik. Ya. Lagi pula kalau misalnya berteriaknya tidak sopan, ya jelas rasanya doanya tidak sopan. Betul sekali. Kemudian apalagi tadi itu? Itu Pak, berdoa
doa Bapa Kami 10 doa kali Bapa atau Kami 10 kali. berapa kali begitu. Anda mau doa 1000 kali juga boleh. Ya. Yang salah adalah berpikir bahwa mengulangnya atau jumlah kali diulangnya ada efek gitu. Ya. Ya, tidak ada efek. Anda mau mengulangnya 1000 kali, tidak akan membuatnya lebih didengar oleh Tuhan. Betul. Jangan seperti paganisme atau okultisme atau penyembahan atau agama-agama lain yang mengajarkan bahwa dengan diulang-ulang akan ada efeknya, seolah-olah lebih rohanikah, lebih didengar oleh Tuhan kah, punya efek lebih efisien, efektif lah dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Baik, ini memunculkan pertanyaan tambahan, Pak. Kan di beberapa agama tertentu, ya. Nah, ini doa seperti ini yang diulang-ulang, ini mereka gunakan untuk bermeditasi begitu. Mereka katakan ketika mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan suatu suatu terang atau cahaya begitu, Pak, atau masuk ke suatu dunia yang sebetulnya manusia itu tidak dapat capai, namun mereka dapat capai dengan menggunakan doa yang diulang-ulang sambil bermeditasi begitu, Pak. Nah, silakan. Saya pernah baca itu adalah suatu mantra. Ya. Jadi mantra ini dipakai untuk mengundang roh-roh tertentu. Ya. Roh yang berbeda diundang dengan mantra yang berbeda. Sama dengan roh-roh diundang pakai musik, pakai irama tertentu. Makanya di dalam agama Voodoo itu dewa tertentu dipanggil dengan irama drum tertentu, dengan nyanyian tertentu. Ya. Nyanyian itu adalah mantranya yang dinyanyikan, yang di-chant dalam bahasa Inggris ya, chanting. Jadi diucapkan dengan irama tertentu dan diulang-ulang. Ya, nah, ini dia kalau misalnya orang Kristen mengucapkan doa Bapa Kami, namanya aja sudah aneh, doa Bapa Kami. Apaan? Hanya karena diambil dari kata-kata pertamanya Bapa Kami yang di surga. Kenapa namanya doa Bapa Kami? Kenapa diulang-ulang? Untuk apa? Apakah ini suatu mantra? Ya. Apakah dia pikir bahwa Tuhan itu bisa dipanggil atau Roh Kudus itu seperti dewa atau seperti roh jahat atau seperti iblis yang bisa dipanggil pakai mantra lalu kemudian masuk ke dalam hati manusia pakai mantra? Tidak demikian. Ya. Jadi kalau mengulang-ulang dan lain sebagainya itu mengambil konsep, meminjam konsep dari yang seberang, ya, yang seberang bahwa itu adalah suatu mantra yang memiliki efek. Dan ada tujuannya. Ya, dan tergantung mantranya apa, ada tujuannya. Baik, sudah diluruskan ya Pak Tobito ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Frank Wangke. Beliau bertanya, bagaimana dengan lagu Mystical Gereja Purba? Seperti lagu Gregorian Palestina, Mazmur-Mazmur Plain Song, dan lagu-lagu gereja ortodoks yang mirip mengaji di Muslim. Mungkin yang tanpa musik itu Pak ya, yang musik-musik. Sudah pernah saya jawab sebelumnya ya, kapan ya? Gereja kuno. Mungkin bisa dijelaskan lagi saat ini Pak. Ya, jadi setiap bunyi, setiap musik, setiap melodi, setiap aransemen memiliki pengaruh, memiliki makna. Ya. Ada tujuannya. Dulu gereja Katolik memakai musik tertentu. Ya. Ada jenis musik yang dipakai di dalam misa, ya, misa kudus. Ya. Dan musik itu adalah musik yang cocok dengan tujuannya. Ya. Ya. Cocok dengan tujuan misa itu. Nah, saya tidak mau banyak bicara di kesempatan kali ini, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa tujuan dari misa kudus itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Karena misa kudus itu merupakan suatu penghujatan terhadap Yesus Kristus. Di dalam misa itu ada pengorbanan Yesus Kristus lagi. Yesus Kristus dimasukkan ke dalam hosti, ya, dagingnya, kemudian darahnya di dalam anggur, kemudian dikorbankan lagi. Ini sesuai dengan katekismus Gereja Roma Katolik sendiri. Saya bukan mengada-ngada, Anda bisa men-searchingnya di database online. Dan tujuan dari misa kudus itu tidak sesuai
dengan apa yang tertulis yang saya baca di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saya tidak mau menggunakan musik yang mereka pakai untuk tujuan misa mereka. Buat apa? Saya punya doktrin yang berbeda. Baik, semoga cukup menjawab ya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Pak Tobito Obi, yaitu ini lagu-lagu apa saja yang cocok untuk pernikahan? Karena kita tahu bagi beberapa orang pernikahan itu netral ya Pak ya, suasana yang netral begitu ya. Nah mungkin bisa nanti diluruskan, dan apakah setiap lagu dapat digunakan begitu? Mungkin yang kata-katanya tidak memancing ke arah-arah yang bagaimana, tapi dimainkan hanya dengan piano tanpa backbeat begitu, apakah dapat digunakan? Ya, pernikahan itu bukan netral. Ya. Pernikahan itu adalah suatu institusi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tetapkan antara satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, yang Tuhan persatukan di dalam satu ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh manusia, dan hanya bisa dipisahkan oleh Allah sendiri, yaitu lewat maut. Dan ini bukanlah sesuatu yang main-main. Ini adalah sesuatu yang kudus, ini adalah sesuatu yang bagus. Ya, sebab Tuhan sendiri yang berkata bahwa tidak baik seorang laki-laki sendiri saja. Jadi Tuhanlah yang menciptakan laki-laki dan wanita. Ada laki-laki dan ada wanitanya. Dan Tuhanlah yang menggabungkan mereka, menciptakan mereka, kemudian menjadikan mereka satu. Tuhanlah yang menjadi dasar dari pernikahan. Tuhanlah yang menjadi pimpinan di dalam pernikahan. Baik. Oleh sebab itu, maka suatu pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, selayaknya juga memakai lagu atau ya di dalamnya ada lagu-lagu yang memuliakan Tuhan juga, yang menunjukkan bahwa memang Tuhan adalah landasannya, Tuhan adalah pemimpin di dalam pernikahan tersebut. Baik. Saya usulkan lagu-lagu himne. Baik. Cukup menjawab ya. Baik, karena keterbatasan waktu dan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, tapi tidak apa-apa. Nanti kami akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang mungkin berbeda ya, tapi Anda bisa bertanya lagi di situ. Baik, seperti biasa saya berikan kesempatan untuk Dr. Andrew untuk menyampaikan closing speech-nya. Jadi, dunia ini memiliki banyak alat untuk meracuni kita. Ya. Salah satunya ada di dalam musik dunia ini. Kalau kita tidak waspada dan kita dengarkan, kita masukkan semua yang ditawarkan oleh dunia ini, kita masukkan, kita telan bulat-bulat, maka kita akan masuk ke dalam perangkap iblis, dan racun yang terdapat di dalam musik itu akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi rohani kita. Maka kalau Anda tidak waspada, saya tidak tahu ya, dengarkanlah peringatan ini. Oleh sebab itu belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Baik. Baik, terima kasih Dr. Andrew. Demikian sahabat kebenaran, itu adalah statement penutup yang sangat bagus, yaitu waspadalah seperti biasa. Ada apa yang Anda dengar, apa yang Anda masukkan ke roh Anda, tubuh Anda, dan jiwa Anda, begitu ya. Untuk Anda dan tentunya keluarga Anda, begitu ya. Baik, seperti biasa dengan berakhirnya statement penutup dari Pak Andrew, kami juga akan undur diri saat ini, dan kami ingatkan kembali, minggu depan kami akan hadir kembali pada pukul 15 seperti biasa, dan kami juga menyarankan kepada sahabat kebenaran yang masih punya pertanyaan seperti yang tadi ya, masih belum ada beberapa yang belum terjawab, silakan Anda bisa masuk ke grup kami, dan linknya sudah diberikan di komen di live Facebook tadi. Dan juga kami ingatkan kembali yang seperti yang sudah disinggung Dr. Andrew tadi, yaitu seminar musik You Are What You Listen To di tempat ini, Grave di Sunter, yang akan diadakan tanggal 25 Maret dari pukul 9 sampai 12.30. Nah, dengan demikian kami mundur diri. Kami segenap kru yang bertugas pada sore hari ini di Studio 1 Grave mengucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan Maranatha.
Halo semuanya, kali ini kami memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Dr. Andrew Monroe Liao, sarjana kedokteran dan Master of Divinity, dengan judul Musik Duniawi dalam Gereja. Sebagai orang Kristen perlu mengetahui efek yang ditimbulkan musik, bagaimana iblis menggunakan musik dan bahaya-bahayanya. Pada zaman modern ini, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang netral. Benarkah? Tahukah Anda, buku ini menjelaskan tidak semua musik disukai oleh Allah. Tidak semua jenis musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Musik sensual, teknik vokal yang sensual, lirik tidak lebih penting daripada musik, dan tentunya mengupas tuntas tentang CCM atau Contemporary Christian Music. Jika Anda tertarik dengan buku ini, silakan hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. It's a song all the angels cannot sing.